Before we start today's presentation, let's read Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tika Saada, number 21. I'm from group 3. Today, we will learn about the principle of English learning for children atau prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan inti dari materi kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pendapat orang tua, pendapat pendidik, dan psikologi mengenai masa perkembangan anak pada usia sekolah dasar. Orang tua umumnya menganggap masa ini sebagai masa yang sulit. Karena apa? Karena anak tidak mau lagi menuruti perintah dan lebih dipengaruhi oleh teman sebayanya. Sedangkan menurut para pendidik atau guru menyebutkan sebagai usia sekolah dasar, yaitu ketika anak-anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan berbagai keterampilan di sekolah dasar. Masa ini merupakan masa pembentukan kebiasaan mendorong berprestasi yang cenderung bertahan hingga dewasa, sehingga disebut juga masa kritis dalam dorongan berprestasi. Dan yang terakhir adalah pendapat dari psikologi. Psikologi menyebutkan bahwa usia kreatif disebut juga usia kreatif karena ini saatnya menentukan apakah anak akan menjadikan bentang konformis atau karya baru dan original. Pada masa ini anak memiliki berbagai minat dan aktivitas bermain sehingga dinamakan usia bermain. In carrying out learning in children, it is necessary to pay attention to the following principles. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran pada anak perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut, yaitu 1. Berorientasi pada perkembangan anak. 2. Berorientasi pada kebutuhan anak. 3. Belajar sambil bermain. 4. Stimulasi terpadu. 5. Lingkungan yang kondusif. 6. Menggunakan metode tematik, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 7. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 8. Memanfaatkan teknologi dan informasi. My name is Indriani Nur Agustin, name 30. Di sini saya akan menyampaikan tentang the purpose of English learning for children in the Indonesian context. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak dalam konteks Indonesia, seperti itu. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang penting untuk dipelajari dan sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan oleh seluruh dunia. Nah, sebagai bahasa asing dan terkait dengan pendidikan anak, secara umum, tujuan menggunakan bahasa Inggris dalam kurikulum SD itu tidak sama dengan tingkat pendidikan lainnya. Kita merekomendasikan bahwa tujuan pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak Indonesia itu untuk mempersiapkan anak-anak secara linguistiknya, mentalnya, dan budaya untuk belajar bahasa asing. Seperti itu. Next, elementary school students have their own characteristic. Berarti siswa kan mempunyai berbagai karakteristik. Yang pertama yaitu biologisnya, kemudian yang kedua kognitifnya, kemudian yang ketiga afektif, yang keempat kepribadian, yang kelima sosial. Jadi satu sama lain itu berbeda-beda karakternya. Next, kepada tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini secara umum. Nah, yang pertama yaitu
berkompeten, dan percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran yang aman, kondusif, dan bersifat menghibur, rekreatif, serta mendidik. Yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa Inggris itu dapat dipelajari dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran bahasa Inggris di SD atau MI bertujuan agar peserta didiknya itu memiliki kemampuan yang pertama, mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan terbatas. Untuk apa? Untuk mengiringi tindakannya. Language accompanying action. Nah, yang kedua yaitu memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Terdapat dua domain dalam hal materi pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, yaitu aspek tentang bahasa dan aspek tentang konsep. Dari ruang lingkup kebahasaan, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia sekolah dasar meliputi keterampilan listening, speaking, reading, and writing, serta komponen vocabulary, pronunciation atau pelafalan, dan language structure atau struktur bahasa. Semua ini harus disesuaikan dengan kemampuan anak yang diajar. Selanjutnya adalah konsep-konsep yang perlu dikuasai anak-anak dalam berbahasa. Yang pertama adalah identification, artinya mengenal orang atau benda yang ada di sekitar anak-anak. Yang kedua adalah classification, artinya pengelompokan, misalnya mengelompokkan warna, bentuk, ukuran, jumlah, fungsi, jenis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah spasial, artinya ruang atau posisi benda atau orang. Yang keempat adalah temporal atau waktu. Yang kelima emosional, artinya perasaan. Yang keenam familial. Yang ketujuh ordering. Yang kedelapan equivalence. Jadi menguasai bahasa asing lebih dini mempunyai banyak manfaat bagi anak itu sendiri. Anak yang menguasai bahasa asing memiliki kelebihan dalam hal intelektual yang fleksibel, keterampilan akademik, berbahasa, dan sosial. Selain itu, anak akan memiliki kesiapan memasuki suatu konteks pergaulan dengan berbagai bahasa dan budaya, sehingga ketika dewasa, anak akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi.